Selamat siang pemirsa Lampung Pos, senang sekali rasanya saya, Deleka Saputri, dapat menjumpai Anda kembali dalam program Lampung Pos Update, dan inilah Lampung Pos Update selengkapnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil mengaku terkejut, namun menilai hal ini membuktikan Presiden Prabowo Subianto tidak mengintervensi penegakan hukum. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Nasir Jamil menyatakan kejadian ini sangat mengejutkan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menggunakan kewenangannya untuk menghentikan proses hukum. Nasir juga mengungkapkan keprihatinannya atas OTT yang menjaring salah satu pembantu presiden. Padahal Presiden Prabowo selama ini gencar menyuarakan pemberantasan korupsi. Ia pun menilai kasus ini membuktikan KPK masih bekerja secara independen sesuai semangat pemberantasan korupsi. Dan tentu kita sangat prihatin dengan kejadian ini karena Presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain juga kita mendapatkan pesan bahwa Presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Nasir pun menegaskan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan menjadi pukulan berat bagi pemerintah saat ini. Namun sekaligus membuktikan komitmen Presiden dan KPK dalam memberantas korupsi. Dari Jakarta, Fahri Audia Hafiz. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merencanakan pelebaran jalan pada ruas Lempasing hingga Padang Cermin sepanjang 5 km. Proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026. Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufikullah, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dokumen dan kebutuhan teknis agar pekerjaan dapat segera dimulai. Jalan yang saat ini memiliki lebar sekitar 5 meter akan ditingkatkan menjadi 11 meter. Badan jalan pun akan dibangun sepanjang 7 meter ditambah bahu jalan 2 meter di sisi kiri dan kanan. Perencanaan pelebaran jalan memperhatikan kondisi geografis berbukit dan dekat pantai, agar tidak menimbulkan masalah genangan atau banjir. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan di ruas Lempasing hingga Padang Cermin, terutama saat libur panjang dan perayaan. Enak aja. Bangunnya itu insya Allah tahun depan. Kita lagi siapkan. Sekarang lagi rapat untuk pembebasan lahan, karena kita butuh penetapan lokasi dulu. Habis dari penetapan lokasi selesai, baru nanti ada pengadaan lahannya. Jadi pengadaan lahan itu butuh penetapan lokasi. Nah sekarang penetapan lokasi ini tadi kita rapatkan kebutuhannya, dokumen-dokumennya kita siapkan tadi, supaya nanti tahun depan kita udah bisa gerak bangunnya. Karena ini kan kita butuhkan pelebarannya sekitar 5 meter lah. Proyek bernilai sekitar 100 miliar rupiah ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas wilayah pariwisata pesisir barat Lampung. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Lampung Pos Update. Gila ya bang. Sebuah salon kecantikan di Bandar Lampung dilaporkan ke Polda Lampung terkait dugaan malpraktik yang dialami korban Dinda Meliana yang berusia 26 tahun. Korban Dinda Meliana mengaku salon tersebut merupakan salon langganannya. Namun, salah seorang pegawai salon menawarkan suntik filler bibir dan korban tertarik untuk mencobanya. Setahun setelah disuntik, korban mengalami efek samping seperti bibir gatal, demam, dan pembengkakan yang tak kunjung sembuh. Ternyata dia buka filler dan ya saya tergiur lah, karena kan dia bilangnya bagus, harganya juga murah. Akhirnya saya tuh filler tahunan itu, yaitu saya ngerasa bengkak, sakit, panas, gatal, nggak bisa keluar rumah. Terus saya datang lagi ke salon itu kan, terus dia bilang mungkin saya sakit atau gimana gitu. Saya datang lagi berobat ke dokter kulit sekali 2 kali dan nggak sembuh. Ya dia tetap ngelak lah gitu.
Kuasa hukum korban Ridho Abdillah Husin menyebut tindakan ini termasuk malpraktik karena prosedur medis dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dan tidak berlatar belakang tenaga kesehatan. Laporan sudah dilayangkan ke Polda Lampung dengan harapan pelaku bertanggung jawab secara hukum. Seseorang yang melakukan tindakan medis tapi dia bukan orang yang berkompeten, melainkan dan bahkan yang ini dia bukan tenaga medis apapun gitu, tapi dia berani untuk melakukan tindakan medis, yaitu menyuntikkan bisa disebut dengan filler kepada klien kami yang mengakibatkan kerugian sangat besar secara material maupun imaterial pada klien kami. Pihak kuasa hukum mendesak Polda Lampung untuk mengungkap kasus dugaan malpraktik ini segera. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Lampung Pos Update. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Immanuel Ebenezer, terjaring OTT KPK. Tetaplah bersama kami. Sejumlah perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung terpaksa dibatalkan akibat gempa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Namun pada Kamis pagi, perjalanan kereta cepat atau WUS telah kembali normal. Gempa yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada Rabu malam berdampak pada pembatalan sejumlah perjalanan kereta cepat atau WUS. Pasca gempa, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCAC melakukan pemeriksaan menyeluruh menggunakan kereta pemeriksa prasarana untuk memastikan tidak ada gangguan pada jalur rel, jembatan, terowongan maupun sistem kelistrikannya. Pada Kamis paginya, perjalanan kereta cepat dipastikan sudah kembali normal dengan jadwal keberangkatan pertama pukul 06.05 dari stasiun Tegaluar, Sumarecon. Pada Kamis pagi, perjalanan kereta cepat dipastikan sudah kembali normal dengan jadwal keberangkatan pertama pukul 6.05 dari stasiun Tegaluar, Sumarecon dan 6.25 dari stasiun Halim. Menurut General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Khairunisa, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh termasuk antisipasi potensi longsor dan pohon tumbang. Sehingga untuk perjalanan pada Kamis 21 Agustus, kereta WUS berjalan normal mulai dari kereta pertama pukul 6.25 dari stasiun Halim dan juga pukul 6.05 dari stasiun Tegaluar. Dan tentunya pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan karena memang kita harus memastikan keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada jalur prasarana kereta WUS, tapi juga di area sekitar. Bagi penumpang yang perjalanannya dibatalkan akibat gempa, KCAC menjamin pengembalian uang 100% di seluruh loket stasiun. Dari Jakarta Timur, Sumantri. Seorang anggota TNI menjadi korban pencurian kendaraan bermotor di halaman rumahnya di wilayah Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi pelaku pun terekam jelas kamera pengawas dan korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Berikut inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik pencurian motor milik anggota Kostrad di Jalan Dasa 4, Radio Dalam, Kebayoran Baru. Dua pelaku menggunakan pakaian hitam terlihat mengintai motor korban yang terparkir di teras rumah. Satu orang pun mengawasi situasi sementara satunya lagi merusak kunci dan langsung membawa kabur motor. Menurut korban Mualimin, kejadian terjadi usai dirinya menunaikan sholat subuh. Saat keluar rumah, motor sudah hilang dan dari rekaman CCTV terlihat motor dibawa kabur oleh pelaku. Nah, setelah pintu terbuka, yang bonceng yang mengeksekusi, dia masuk ke dalam, langsung motor udah kena itu, langsung dia mundur, udah ya 1 menit lah. Kondisi motor kunci setang kanan, kedua kali, jam yang sama, waktu yang sama. Kehilangan motor ini merupakan yang kedua kalinya yang dialami oleh korban. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku curanmor yang kian meresahkan warga. Dari Jakarta, Dodi Subagio. Tim Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam penembakan 2 personel BRIMOB di Nabire.
Satu anggota KKB, Siprianus Wea, ditangkap tim Satgas Operasi Damai Kartens di Jalan Polsek Topo, Kabupaten Nabire, Rabu sore kemarin. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Arif Maulana dan Brigadir Polisi 2 Nelson Runaki. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengungkapkan, Siprianus berperan sebagai dokumentator saat penembakan di KM 128 Distrik Siriwo. Diduga kuat, Siprianus terlibat langsung dalam penyerangan yang menewaskan 2 anggota polisi dan merampas senjata api milik korban. Video aksi KKB yang direkam Siprianus telah disita sebagai barang bukti. 5 orang lain pun yang diduga terkait juga telah ditangkap, termasuk barang bukti seperti tas noken, jaket, dan ponsel. Siprianus diketahui sebagai anggota media KKB Koda 3 Dedula, pimpinan Aibon Kogoyo. Merekam pernyataan sikap kelompok. Hasil interogasi mengungkap detail posisi pelaku saat penembakan, termasuk penggunaan senjata api jenis M16, AK-47, dan parang. Siprianus dan rekannya juga disebut berada di atas bukit, memantau situasi pada saat almarhum Bribda Nelson ditembak. Saat ini, Siprianus Wea dan 5 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Satgas. Tinus Gibalan, Jayapura, Papua. Termasuk Jamie Murib. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Lampung Pos Update hari ini pemirsa. Saya, Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.